tatkala itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bercerita kepada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Sayyidina Abu Hurairah dipanggil, ya Abu Hurairah, aku punya sebuah cerita, kata Nabi, sebuah kejadian di zaman Nabi Allah Musa alaihi salam. Di zaman Nabi Allah Musa alaihi salam. Ini terjadi berarti di zaman Bani Israel. Satu saat saudaraku Musa alaihi salam, kata Rasulullah, saudaraku Musa alaihi salam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengambil jenazah, itu dia. Untuk mengambil jenazah, untuk mengurus sebuah jenazah di sebuah tempat yang Nabi Musa belum tahu. Akhirnya Nabi Allah Musa alaihi salam, betul, karena ini perintah Allah, wahyu dari Allah, jalan Nabi Musa alaihi salam ke sebuah kampung, ke sebuah desa. Sampai di tempat itu Nabi Musa alaihi salam bertanya kepada para penduduk kampung tersebut, aku diperintahkan oleh Allah untuk mengurus sebuah jenazah yang ciri-cirinya begini, sifatnya begini. Itu orang kampung kaget. Nabi Musa bilang pengen ngurus jenazah, ciri-cirinya disebutin, sifat-sifatnya disebutin, orang kampung kaget. Kata orang kampung tersebut, ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah, itu orang yang kau sebutkan, jenazah yang kau sebutkan itu, ya Nabi Allah, baru saja tadi pagi itu orang meninggal, terus jenazahnya kami tidak kuburkan. Kata Nabi Musa, terus kemana jenazahnya? Kau apakan jenazahnya? Kata itu orang kampung, ya Nabi Allah, jenazahnya kami buang ke tong sampah. Kami buang ke tempat sampah. Masya Allah, nggak dikuburin, nggak dikafanin, nggak dimandiin, ya Rabb, dibuang ke tempat sampah. Kata Nabi Musa, kenapa sampai kalian buang ke tempat sampah? Itu kan jenazah manusia. Apa jawaban orang kampung tersebut? Qalu, mereka menjawab, li'asyanihi wa fisqihi ya Rasulullah, wahai utusan Allah, kami buang itu jenazah karena sebab dia orang fasik, orang ahli maksiat di kampung kami. Semua orang tahu, satu kampung sudah, katanya. Satu orang kampung, semua satu kampung tahu ini orang tukang maksiat, ini orang-orang fasik. Maka kami buang ya Rasulullah, kami buang ya utusan Allah. Ngapain jenazah kayak begitu kami urusin? Udah terkenal maksiatnya, udah terkenal akan fasiknya, dosa-dosa yang dia lakukan, kami tahu semua. Kami tahu semua. Nabi Musa sampai bingung. Fanaja Musa, Nabi Musa bermunajat lagi kepada Allah, bilang, ya Rabb, anna ahlal qaryah yashhaduna alaih. Ya Allah, ini orang satu kampung bersaksi semua. Ini jenazah yang dibuang ini orang ahli fasik, orang ahli asyan, orang yang suka maksiat. Sedangkan engkau memerintahkanku untuk mengurusnya ya Rabb. Sedangkan engkau memerintahku untuk mengurusnya. Ini apa enggak salah ya Allah? Ini orang terkenal, satu kampung bersaksi semuanya. Bukan satu dua orang katanya bersaksi atas kefasikannya, satu kampung. Satu kampung. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya Musa, Musa, dengarkan kata Allah. Aku memerintahkanmu untuk mengurus jenazahnya, aku tahu bahwasanya itu orang yang betul-betul memang orang fasik, orang yang banyak maksiatnya. Dan aku tahu apa maksiat yang telah ia lakukan, kata Allah Subhanahu wa taala. Tahu. Allah tahu semuanya. Memang betul apa yang dipersaksikan oleh orang-orang kampung tersebut, betul kata Allah. Ya, orang kampung tersebut betul semua. Bahwasanya itu orang yang jenazah yang dibuang itu adalah orang-orang fasik, orang ahli isyan, orang ahli maksiat. Ghaira annahu ya Musa, akan tetapi ya Musa, kata Allah, lamma danat wafatuhu, tatkala waktu ia meninggal dunia, tatkala mendekat waktu ia meninggal dunia, tatkala ia akan menutup matanya, wahai Musa, dia punya yang namanya 3 permintaan tentang dirinya kepadaku, wahai Musa. Yang membuat 3 permintaan ini yang membuatku malu rasanya kalau aku tidak mengampuni akan dosanya. Wa ana arhamur rahimin, sedangkan aku ya Musa, kata Allah, sedangkan aku adalah zat yang maha penyayang daripada segala orang yang punya rasa sayang.
Ya, orang yang paling lembut di dunia, Allah lebih lembut daripada itu. Orang yang paling punya kasih dan sayang, Allah lebih daripada itu. Sedangkan ia punya 3 permintaannya Musa, punya 3 pengakuan, punya 3 i'tiraf bidzam. Yaitu yang membuat aku malu, wahai Musa, aku tidak mengampuni akan dosanya. Sampai Nabi Musa, kalau bahasa sekarangnya kepo gitu Bu. Apa itu kepo? Ya, pengen tahu. Nabi Musa sampai pengen tahu nih 3 perkara apaan nih orang minta. Kok sampai Allah segitunya mau ngampunin? Ini 3 permintaan apaan yang ia manjatin? Sampai Allah kok mau ngampunin dosa orang ahli fasik, orang ahli maksiat, apa aja maksiat udah dilakuin. Yang pertama itu orang tatkala akan meninggal dunia sudah fi sakaratih, di dalam sakaratul mautnya. Kata Allah, dia bilang, ya Rabb anta a'lam min nafsi, ya Allah engkau lebih tahu akan diriku. Memang yang membuat aku maksiat kepadamu ya Allah akan sebab 3 perkara. Yang pertama adalah hawa nafs, yaitu hawa nafsu. Yang kedua adalah su'ul asdiqa, yaitu teman yang salah, teman yang mengajak kepada dunia kegelapan. Dan yang ketiga yang menyebabkan aku maksiat kepadamu ya Allah adalah sebuah tempat yang aku tidak bisa mengelak. Tapi engkau maha mengetahui ya Rabb, kata ini orang. Tatkala aku, yang kedua kata beliau, tatkala aku mengerjakan akan sebuah maksiat, hati kecilku menolak akan maksiat tersebut ya Allah. Karena aku di fi maqamil fasaqah, aku bersama dengan orang-orang fasik yang lain. Gimana aku mau pisah ya Allah? Gimana aku mau menjauh ya Allah? Sedangkan itu kampung, itu tempat yang aku tinggal, semuanya kerjaannya maksiat. Aku berada di lingkaran maksiat ya Allah. Tapi engkau maha mengetahui ya Allah, bahwasanya hati kecilku lebih cinta kepada para orang-orang solehmu. Engkau maha mengetahui ya Allah, hati kecilku lebih cinta kepada orang-orang yang soleh daripada umatmu, daripada hambamu. Sampai kata beliau yang ketiga, engkau mengetahui ya Allah, tatkala ada orang yang soleh dan yang taleh, orang yang baik dan orang yang enggak baik datang kepadaku minta pertolongan, aku lebih mendahulukan pertolongan kepada orang-orang yang soleh. Aku lebih mendahulukan daripada mereka orang-orang yang soleh. Karena di hatiku ya Rabb ada rasa makhafah, ada rasa khauf di hatiku, ada rasa takut kepadamu ya Rabb. Aku datang kepadamu ya Allah, aku datang kepadamu ya Rabb cuman satu modal, yaitu modal rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Curhat sama Allah Bu, ini orang curhat sama Allah. Datang sama Allah daripada fasik sama maksiat yang banyak kayak begitu, tapi di hati kecilnya ternyata ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga ia malu untuk menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan di riwayat ini dikatakan ini orang sebelum meninggal dunia sampai bilang kepada keluarganya, nanti setelah aku meninggal dunia jenazahku jangan dikuburkan, dibakar katanya. Minta dibakar. Habis dibakar abunya lemparin ke lautan. Karena kenapa? Merasa malu di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah.